Pagi, semoga kebaikan selalu mengiringi kalian semua. Saya Andi Wahyudi. Saya sangat suka sekali membaca buku. Di sini saya akan sharing tentang buku-buku yang pernah saya baca. Tetapi saya pilihkan memang hanya beberapa buku saja yang memang menarik minat baca saya untuk saya sharing, untuk saya bagikan pengalaman baca saya tentang buku itu di sini. Di sini saya akan berbagi tentang bukunya Dan Brown ya. Oh maaf kalau tulisannya kebalik. Ya. Ini yang judulnya The Origin. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Dan Brown pernah terkenal lewat bukunya Da Vinci Code. Ya, Da Vinci Code, di mana pernah juga memicu kontroversi karena dianggap Da Vinci Code ini cuma saduran dari buku Holy Holy Grail yang dikarang oleh Michael Began, Richard Leigh, dan Henry Lincoln. Dimana cerita dalam Holy Holy Grail ini ya sama persis tokoh-tokohnya, sejarahnya, apanya dengan apa yang ditulis oleh Dan Brown. Tapi terlepas dari itu, Dan Brown saat itu sangat memang fenomenal ya, karena sampai seluruh dunia itu Islam mengguncang tentang keyakinan agama tertentu gitu. Nah, berbeda dengan Da Vinci Code, the the origin ini ya, Dan Brown The Origin ini itu memang membawa suatu konsep baru istilahnya dalam cerita khas Dan Brown yang biasanya dengan teori banyak intrik-intrik konspirasinya ya. Itu dia membawa konsep baru di mana ada singgungan antara agama dan ilmu pengetahuan, atau lebih tekatnya di sini adalah kaum ateis. Terutama memang saat ini bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan itu sangat pesat ya. Nah, memang berbeda dengan novel-novel sebelumnya itu. Biasanya saya membuat penasaran apanya sih di sini, apa sih, ada apa sih yang membuat sesuatu itu berguncang kayak di misalnya di Da Vinci Code, yaitu apa sih ini yang membuat sesuatu memang sejarah itu yang bisa, katanya di situ ditulis ya dalam cerita novelnya itu, yang bisa merubah dunia, keyakinan dunia kayak gini. Nah, di sini The di buku The Origin ini ya, di buku Origin ini saya jadi penasaran, itu apa sih yang membuat orang penasaran, pengetahuan apa sih gitu, pengetahuan apa sih. Kalau dulu mungkin kaum ateis pernah mengguncang istilahnya teori ilmu pengetahuan dengan teori penciptaan semesta yang alam statis ya, dan alam statis. Baru ada juga teori tentang banyak ya, bintang kembar, mekanika kuantum, dan lain sebagainya. Nah, di sini memang ada satu teori yang baru saya ketahui. Saya tidak tahu kalau di luar misalnya itu memang sudah lama atau gimana ya, teman. Di sini teori apa lagi sih yang memang diajukan oleh mereka? Karena di buku ini memang ada, di buku ini itu ada seorang profesor yang juga merupakan teman dekatnya dari Robert Langdon, tokoh utama dalam novel ini, yang juga tokoh utama dalam novel-novel serial dan Brown lainnya ya. Itu yang seorang profesor, itu seorang profesor sains yang memang dia seorang ateis, dan dia membawa bukti gitu ya, membawa bukti satu ilmu pengetahuan yang bisa istilahnya tuh menurut dia memang mematahkan argumentasi dari para pemuka agama di dunia. Makanya di sini memang diundang waktu itu, waktu istilahnya mau si profesor ini mau presentasi itu, diundang 3 pemuka agama besar dunia, dari Kristen, dari Yahudi, dan dari Islam. Nah, di situ mencari apa ini ilmu pengetahuannya. Ya, selain itu memang juga tak lupa gitu ya, diselingi oleh
eh, intrik-intrik lain tadi, konspirasi kayak sekte rahasia, sekte keagamaan yang rahasia itu apa, baru ini karena settingnya berbeda. Kalau sebelumnya Da Vinci Code itu di Perancis, Angel Edin Demon itu di Vatikan. Nah ini Dan Brown dalam novel The Origin ini ya, itu membawa terbang kita ke Spanyol, dimana kita tahu Spanyol juga salah satu negara Eropa yang cantik ya. Di situ banyak bangunan-bangunan bernilai seni yang tinggi. Salah satunya adalah bangunan bernilai seni tinggi itu adalah karya-karya dari Antoni Gaudi. Jadi di situ ya diselingi ya tema itu dengan berkejaran dengan waktu, dan memang menyelipkannya lebih ke arah pengetahuannya itu sendiri, dimana di sini ada yang lagi ramai sekarang juga itu kan, ada kecerdasan intelijensia. Jadi ada memang satu macam kecerdasan yang dirancang oleh si profesor ini yang namanya Dan Brown. Dan sebelum memang setelah teori ini dikemukakan, akhirnya memang banyak yang cukup tercenang. Itu disitulah apa memang nanti diungkap bagaimana sih apa rincinya pengetahuan itu kayak gimana, kayak gini gimana. Nah sebelumnya bagi saya memang itu teori penjelasan baru, cuman apa saya pernah mendengar itu dalam memang tapi dalam bentuk yang lain pengetahuan itu. Jadi dalam bentuk bidang lain, cuman teori ini cuman pernah ada memang ya enggak usah saya sebutkan saya rinci, intinya itu teori dari seorang ahli di bidang tertentu. Jadi dari orang berkebangsaan Asia, dia jadi peneliti di Amerika. Penerbitnya dulu kalau nggak salah bukunya itu Mizan. Dan pernah baca teori ini, jadi ya istilahnya setengah kaget setengah berarti ini yang pernah ya. Jadi bagi saya buku ini ya istilahnya menarik juga untuk dibaca, apalagi di tengah situasi seperti inilah, istilahnya untuk ya kita jangan sampai walaupun situasi sedang sulit sekarang jadi menurunkan minat baca kita. Jadi justru malah justru bagus istilahnya sambil mengisi waktu luang kita membaca buku, istilahnya biar untuk tetap menambah pengetahuan kita kan ya. Bagi kalian yang tertarik dengan bacaan, bagi saya ini nggak ada salahnya dibaca, ini cukup bagus. Cuman nggak tahu sekarang kayaknya biasanya kalau buku-buku bestseller gini itu cepet hilang ya di pasaran, masih ada apa enggak ya. Itu saya istilahnya kalau di Jogja sih mungkin saya dulu dapatnya di Togamas apa ya, kalau di shopping itu nyari udah sulit ya. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin mengisi waktu luang kalian dengan membaca buku, ya buku ini bisa saya sarankan ya. Oke, sekian video dari saya. Maaf kalau masih banyak kekurangannya. Mungkin kalau kalian ada yang pernah membaca juga buku tadi, bisa di-share di kolom komentar saya apa yang pernah kalian baca. Ada kekurangannya mungkin bisa ditambahi. Oke, sekian dari saya. Semoga kebaikan tetap mengiringi kalian.